Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Abdul Azhar wa Yaqutil Ahmar wa Nur Azhar wa Sirril Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawa'ala amma ba'du. Apabila Allah Ta'ala fil Quran al-Karim wa wasaqul kaini bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasatun la turfa'u fawqa ru'usim sibran rajulun amma qawman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat zawjuha alaihi safatun wa khawanan mutasabiman. Sadaqallahu al-azim wa balagha rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para orang tua kita, terutama Ustaz Ismail, kemudian pimpinan majlis-majlis yaitu Sababul Mustafa Al-Ustaz Daud Muslim, Muhabbatul Mustafa Ustaz Akmal, yang alhamdulillah sekalian juga milad Hadro Al-Istiqomah, walaupun orangnya udah mulai tidak istiqomah, tapi insyaallah berkah penutupan kelihatan istiqomah. Insyaallah kelihatan nih, penutupan rame. Kalau udah malam Jumatnya meriang itu badannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus juga para orang-orang tua kita, Bang Cen, alhamdulillah indah banget nih hari. Kelihatan lagi ada banyak proyek kelihatan. PRT kita proyek kemarin udah kemudian, sekarang kelihatan kering kayaknya nih. Insyaallah, dan tidak lupa juga kepada guru kita Al Habib Ainul Yakin Al Ghaibi. Alhamdulillah tadi beliau memang di pamflet beliau nggak ada, beliau nggak kelihatan di pamflet. Tapi Habib turun tadi melihat, anak pikir melihat luar biasa, ternyata ada Habib Ainul Yakin Al Ghaibi. Nggak pikir Fiti Aldiano, ternyata pas dekat Habib Akin, luar biasa. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini penghujung bulan Syaban. Dari bulan Rajab kemarin disunahkan untuk kita beristighfar karena bulannya Allah. Kemudian masuk bulan Syaban kemarin kita disunahkan untuk berselawat kepada Nabi. Dan kita tahu fadilah bulan Syaban, bulan yang kita tahu bulannya Nabi Muhammad. Dari saat ini penghujung daripada bulan Syaban, bulannya Nabi. Kenapa dia bilang bulan Nabi? Bahkan Anas bin Malik, diriwayatkan Imam Anas bin Malik, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqal malak, inna Allah khalaqal bahar min nur tahta al-ars. Allah ciptain ada satu lautan tersebut dari cahaya. Summa khalaqal malak, kemudian Allah ciptakan satu malaikat. Janahuma al-awwal bil masriq wa akhiratu bil maghrib. Jadi dia punya sayap dari ujung timur dan ujung barat, itu malaikat. Wa ra'suhu tahta al-ars, itu malaikat yang Allah ciptakan, dia punya kepala berada di bawah arsy Allah. Warijluhu tahtal ardi sab'a, dia punya kaki di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Jadi kalau kata bahasa Betawi, itu malaikat gede banget. Tapi kalau gede banget, gede banget. Karena apa? Dia punya sayap aja dari ujung timur ke ujung barat. Dia punya kepala berada di bawah arsy. Dia punya kaki di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Summa amarallah lil malak fa ija shalla abdi asyahru Sya'ban fa'amarallah lil malak, Allah perintahin apabila seorang hamba umat Nabi Muhammad yang mereka berselawat kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Ini udah penghujung. Kenapa dibilang bulan selawat?
yaitu salah satunya fadilahnya. Allah perintahin itu satu malaikat ayat misbahar al-ma'ul haya, itu fitah aras. Allah perintah itu malaikat menyelam satu lautan di bawah arasnya Allah, namanya air kehidupan. Dia nyelam, itu malaikat tersebut nyelam, kemudian Allah perintahkan untuk keluar dari malaikat tersebut. Ketika keluar, itu malaikat mengepakkan dia punya sayap. Setiap kepakan sayap fikul qatrah, punya percikan-percikan air yang terbuat dari air kehidupan tersebut. Ketika malaikat tersebut mengepakkan sayapnya, maka ada percikan-percikan air. Kata Nabi Muhammad, setiap satu percikan air Allah ciptain satu malaikat. Buat berarti apa? Itu sayap malaikat dari ujung timur ke ujung barat. Ketika dikepakkan sayap, berarti percikan tersebut bukan satu, bahkan miliaran, jutaan, miliaran para malaikat yang saat itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Itu malaikat diciptain buat apa? Yastaghfiru lahu yaumal qiyamah, memohon ampun buat umat Nabi Muhammad yang mereka berselawat kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Nah ini penghujung Sya'ban. Kita tahu Al-Imam Sa'id Al-Yamani beliau mengatakan syahrul Sya'ban, syahrul salatu ala Nabi. Bulan Sya'ban itu bulan kita disunahkan untuk memperbanyak selawat. Bulan Rajab kita istighfar. Ini bulan Sya'ban kita disunahkan untuk selawat. Li'anna al-ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima nazala fi. Itu ayat menyerukan akan umat Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman, untuk berselawat kepada Nabi di bulan apa? Dan itu ayat diturunkan di bulan Sya'ban. Seolah-olah bulan tersebut Allah mengajarkan kepada kita untuk kita ingat dengan Nabi, untuk kita lisan basah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita saat ini udah di penghujung Sya'ban. Udah berapa selawat yang kita gunakan setiap hari, yang kita amalkan? Berapa ratus, berapa ribu yang selawat yang kita pakai. Makanya rugi buat orang saat ini di bulan Rajab Sya'ban gak bisa memfasilitasi dirinya untuk mengambilkan amalan-amalan yang besar di bulan ini. Insya Allah ke depan masuk di bulan Ramadan. Nih Ramadan lebih dahsyat lagi. Kenapa? Allah lagi nebarin promo pahalanya. Nih Allah lagi nebarin promo. Kenapa yang nebarin? Allah turunin rahmat, Allah lipat gandakan pahala setiap amal-amal umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, bulan kemarin awal Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi. Ini saat ini bulannya Nabi Muhammad. Di bulan Nabi Muhammad rugi ini. Ini bulan Nabi Muhammad Allah lagi promo. Promo apa? Promo pahala yang luar biasa dan belum tentu dapat di bulan-bulan yang lain. Mohon maaf, belum tentu dapat di bulan-bulan yang lain. Ini promonya besar. Sama dengan kita yang ada di tempat. Andai kata satu kampung ada pengusaha yang lagi ngebagiin sembako, maka kita akan ajak saudara kita, adik kita, sanak famili kita, sepupu kita, kerabat kita, buat apa? Tuh lagi ngebagiin sembako. Kita ajak mereka buat rebutan ngambil sembako dari orang tersebut. Bayangkan saat ini Allah lagi nebarin berpromo pahalanya. Rugi buat kita kagak bisa ngajak anak-anak kita buat tadarus Al-Qur'an. Rugi kalau nggak ngajak saudara kita, sepupu kita, teman kita untuk berebut pahalanya Allah Ta'ala. Promo yang lagi besar di bulan Sya'ban Allah turunkan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Muhammad hadirin yang dimuliakan oleh pemuda-pemudi. Ente tahu stasiun televisi? Mereka stasiun televisi yang punya ada yang muslim, bahkan ada yang punya non muslim. Mereka itu televisi, dia punya agenda 3 bulan belum masuk Ramadan, itu televisi udah buat agenda. Ada acara sahur, ada acara tausiah, ada acara komedi, dan mereka susun tuh agenda tersebut untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kita nggak malu sebagai umat Nabi. Mereka saja 3 bulan udah membuat agenda amalan apa yang mereka perbuat ketika bulan Ramadan. Mereka menyajikan film, menyajikan komedi, menyajikan sahur buat menghibur umat Nabi Muhammad. Mereka saja punya agenda. Rugi buat kita umat Nabi Muhammad. Nih 5 hari, 6 hari ke depan, apa agenda kita di bulan Ramadan? Agenda kita harus ada. Ba'da subuh apa yang kita lakukan? Ba'da zuhur apa yang kita lakukan? Ba'da asar apa yang kita lakukan? Ba'da maghrib setelah buka puasa apa yang kita lakukan? Kalau kita nggak punya agenda, masa kita kalah sama non muslim yang mereka 3 bulan udah buat agenda buat kegiatan Ramadan mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Ramadan awal rahmah, wa usatul maghfirah, wa akhirat itqa minan nar. Ramadan awalnya rahmat, pertengahan ampunan dari Allah, akhirnya
terlepas dari api neraka Allah. Makanya kita diuji nafsunya kita. Kita semangat Ramadan di awal doang. Ketika 5 hari Ramadan, 7 hari Ramadan, itu musola kita penuh. 7 hari ke depan udah mulai berubah setengah sah. Lama-lama tinggal 1 sah. Lama-lama Bilal cuma beberapa makmum doang. Kenapa? Semakin akhir kita diuji. Padahal ketahui oleh umat Nabi Muhammad, semakin pengunjung Ramadan, semakin Allah plusin lagi promo pahalanya. Makanya wa akhiratu wa usatuhu maghfirah, ampunan, wa akhiratu itu kominan. Dan mohon maaf, prediksi para ulama, prediksi dari ulama ahli sunnah wal jamaah dalam kitab Imam Ghazali dijelaskan Ramadan, di antara Ramadan kita tahu ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak diprediksi oleh ulama dari awal bulan Ramadan. Tapi kebanyakan kita tertipu, awal Ramadan rajin, pertengahannya malas. Padahal Lailatul Qadar didapatkan di 15 setelah bulan Ramadan. 15, 17 di malam-malam yang ganjil. Itu prediksi para ulama-ulama kita. 17, 19, 21, 23, 27, 29 itu malam-malam ganjil itu dikemungkinkan ada umat Nabi Muhammad mendapatin malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam bagaikan ibadah selama 83 tahun. Dan itu dipilih kepada siapa? Kepada orang yang pernah ninggalin tarawih, orang yang nggak lepas tadarus, orang yang senantiasa ketika malam ganjil dia melaksanakan sholat tasbih. Orang-orang yang begini dikemungkinkan mendapatin malam Lailatul Qadar. Umur kita nggak umur kita nih. Mungkin kalau Bang Cin, Ustaz Ismail umurnya agak bisa lebih dari 70-80 tahun. Kalau kita yang muda-muda begini nih nggak begitu umurnya. Karena makanan kita udah terkontaminasi dengan instan. Indomie instan, air instan, semuanya instan. Umur kita nggak lama instan juga. Nggak benar. Karena makanan kita udah terkontaminasi dengan barang-barang kimia. Dulu orang tua kita makanannya apa? Lalat-lalatan. Paling jarang orang-orang tua kita akhi dulu. Kenapa? Karena umurnya 80, makanannya benar. Besok udah basi. Kalau kita makanan 2 tahun baru basi. Indomie berapa tahun baru basi? Setahun kan? Makanya umur kita instan, nggak lama. Orang yang dapetin malam Lailatul Qadar, tapi kita ibadah 83 tahun. Umur kita aja nggak sebegitu. Tapi kita ngedapetin pahala sebagaimana pahala di ibadah 83 tahun. Siapa yang mendapatkan itu? Orang-orang yang nggak pernah ninggalin tarawih. Man goma Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan ibadah salat aidi tarawih, yaitu salat tarawih, iman, ikhlas, mencari keridhaan Allah, Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Dan ini adalah orang-orang yang dipilih sama Allah. Yang sholat tarawih nggak tinggal, orang dipilih sama Allah. Tadarusan Quran, kita tahu nih Al-Quran diturunkan. Sebagai riwayat mengatakan 17 Ramadan, sebagai riwayat ada yang mengatakan 27 Ramadan. Intinya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Mushaf Nabi Allah Ibrahim diturunkan Ramadan. Injil diturunkan di bulan Ramadan. Jatuh diturunkan di bulan Ramadan. Apalagi Taurat diturunkan di bulan Ramadan. Seolah-olah Allah memberikan kabar kepada umat Nabi Muhammad, seluruh kitab-kitab Allah diturunkan Ramadan. Dan kita disunahkan untuk membaca Al-Quran. Dan kalian tahu Al-Imam Abu Hanifah di hari-hari yang lain beliau paling 3 kali hatam Quran sehari loh. Tapi bulan Ramadan beliau memaksimalkan diri beliau sitina hatam finha wa sitina hatam filayah. Al-Imam Abu Hanifah bisa semalam menghatamkan 60 kali hatam Al-Quran ketika bulan Ramadan dan paginya 60 kali hatam Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, kita satu kali hatam aja berat buat bulan Ramadan. Buat hari kapan pun kita maksain diri nih ngatamin Quran 2 kali hatam itu udah hebat. Kenapa? Karena waktu Allah kasih para wali-walinya Allah. Al-Imam Abu Hanifah salah satu aulia salih. Beliau dikasihkan keberkahan waktu. Waktu ini diberikan keberkahan panjang waktu. Sebagaimana Allah memberikan waktu yang cepat kepada Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi. Bayangin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu menurut riwayat naik unta saja itu bisa 30 hari, 25 hari. Nabi Muhammad hanya sekejap. Riwayat oleh Sayyidinatul Hindun itu kasurnya Nabi masih hangat. Saking cepatnya Mi'rajnya Nabi, Isra'nya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kita nggak cerita kita nggak perlu cerita langit ketujuh. Ini baru dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja sesuatu yang nggak masuk di akal oleh kita, wajib kita imani. Kenapa? Maha mampu bagi Allah untuk mempersingkat waktunya Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah berikan perolehkan kepada wali-walinya untuk memberikan keberkahan waktu yang panjang. Allah kasih nikmat para wali saking cintanya mudah-mudahan kalau orang udah demen sama Al-Quran itu keluar air liurnya rasa madu hadirin. Karena saking asik nikmatnya tilawatul Quran.
Mohon maaf hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah tuh rindu dengan 3 golongan. 3 golongan. Salah satunya orang yang senantiasa baca Al-Quran. Surga tuh rindu. Mohon maaf kalau anak tanya antum. Ya antum pengen masuk surga. Semua orang pengen masuk surga. Tapi yang jadi pertanyaan, surga pengen gak dimasukin begitu? Belum tentu. Tapi surga rindu sama umatnya Nabi. Siapa mereka? Yang mereka senantiasa baca Al-Quran. Dan ini kesempatan Ramadan. Ramadan ampunan Allah. Dan disunahkan kita baca Al-Quran. Ayo isi masjid-masjidnya kita dengan baca Al-Quran. Isi musola-musolahnya kita dengan baca Al-Quran. Isi daripada rumah-rumah kita dengan memperbanyak baca Al-Quran. Demi Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita belum tentu dapat. Kita aja nih kita. Orang bilang, hari itu sama aja, bulan sama aja. Kata siapa? Kita aja ngebedain hari, kita aja ngebedain bulan. Dari mana? Ada anniversary pernikahan, ada namanya milad kelahiran kita. Kita aja mengadakan milad kita, mengkhususkan kelahiran kita. Begitu juga Allah memilih bulan-bulan yang saat ini ke depan bulan Ramadan. Allah pilih bulan Ramadan untuk khusus umat Nabi Muhammad, untuk mencari promo pahala yang besar, untuk menutupi kekurangan kita. Maka rugi buat kita kalau kakak bisa baca Quran, rugi kalau kita kagak mau tahajud, rugi kalau kita kagak mau tarawih. Rugi kenapa? Karena ini bulan Ramadan, bulan lagi tebar promo pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak tahu. Ini Habib kemarin lagi di situ. Satu anak majlis istiqomah, Pak. Ini satu anak pengaji istiqomah, ngajinya nggak pernah tinggal. Masih muda. Anaknya aja yang bontot umur 5 tahun, Pak. Orangnya sehat, masih WA sama saya. Malam Jumat masih diskusikan, Jumatnya diambil nyawanya mau. Jadi pelajaran buat kita. Sehat kok, nggak ada sakit, nggak ada apa. Kalau kita udah dapat kesempatan Ramadan, maksimalkan ibadahnya. Karena belum tentu promo tertentu tahun depan kita dapetin. Karena kematian azal, mohon maaf kita yang datang nama tanah antum semua sini. Tunjuk tangan. Ada nggak ngejamin besok itu bakal hidup? Nggak ada yang ngejamin kita. Kenapa kita nggak bisa menyempatkan kehidupan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Apalagi bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala yang banyak buat kita. Ayo nih, kesempatan promo yang banyak buat kita untuk untuk menutupi kekurangan yang kita amalkan satu di dunia. Demi Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita ini di dunia ini lagi musafir kita ini. Tujuan kita akhirat. Kalau andai kata kita ini dari Sukadamai mau ke Surabaya, anak ngomong, anak mau dari Sukadamai mau ke Surabaya. Terus saya mau tanya, anak bilang begini, anak ke Sukadamai mau ke Surabaya nggak mau bakal lah, berani diri aja berangkat, siap-siap kelaparan, kehausan, sengsara dalam perjalanan. Kenapa? Karena nggak bawa bekal. Orang ente musafir dari Bogor, terus mau ke Surabaya, sosokan nggak bawa bekal, ente berangkat dalam perjalanan. Jadi jangan cerita ente bilang, oh anak yakin mau Allah, orang anak bakal minta-minta. Nggak cerita itu. Ini cerita kita punya bekal, kita nggak bawa bekal, berani diri mau ke Surabaya, siap-siap kelaparan, kehausan, kita bakal jalan kaki dalam perjalanan. Angkot mana yang mau menerima kita? Stasiun kereta api yang mana yang mau menerima kita? Pesawat mana yang menerima kita ketika kita dari Surabaya nggak bawa bekal, dari Bogor ke Surabaya nggak bawa bekal. Sama nih kita di dunia ini, kita lagi musafir, tujuan kita akhirat. Kalau kita nggak bawa bekal, siap-siap sengsara dalam kubur, kehausan di padang mahsyar, celaka nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kenapa? Di dunia lupa bawa bekal, di dunia lupa bawa perbekalan kita. Dengan Ramadan yang nyambut kita ini, kesempatan kita mengumpulkan perbekalan kita di dalam kubur. Kesempatan kita mengumpulkan perbekalan kita ketika nanti di padang mahsyar. Kesempatan kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim dalam perbekalan kita di dunia. Asli dunia pun wa amilu lakaitum ka'anakum tamutur roda. Perbaiki dunia kalian beramal buat akhirat. Anggap besok bakal mati. Kematian itu akan mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Beb, anak malas buat ibadah, beb, anak malas ngaji. Beb, anak malas banget buat sholat tarawih. Ingat, ente yakin Nabi Muhammad ngajarin kita. Besok anda bakal diambil sama Allah. Demi Allah, mohon maaf nih antum-antum yang hadir di tempat. Andai kata ada seorang diagnosa sakit kanker stadium 4, dokter bilang besok bakal fulan ini mati. Yang jadi pertanyaan, apa tuh orang yang tadi itu cari dunia, nyari uang? Demi Allah, ketika diagnosa besok bakal mati, dia nggak bakal mikirin cari uang lagi deh. Dia nggak bakal mikirin apa-apa, kecuali ngambil tasbih, sejadah diletakin, dia akan ibadah sama Allah Ta'ala.
maka kematian akan mengingatkan kita untuk memperbanyak perbekalan kita agar kita selamat di akhirat. Dan kesempatan perbekalan yang paling banyak kita kumpulkan di bulan Ramadan. Karena Ramadan kita tahu kan, Allah lipat gandakan rahmat ampunan terletak di bulan Ramadan, dikhususkan kepada umat Nabi. Makanya kata Nabi kan Ar-Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ar-Ramadan syahri umat gitu kan. Dan memang khusus buat umat, difasilitasi beda. Makanya ayo nih kita nih Ramadan, sambut Ramadan dengan memperbanyak baca Al-Quran. Sambut Ramadan, jangan tinggalin tarawih kita. Kemungkinan insya Allah mudah-mudahan kita nggak dapatin malam Lailatul Qadar. Rabbi farfa'na barakatihi, wahdina husna bi hurmatihi, wa amitna fi darajatihi, wa mu'afidan minal fitan. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa khalqi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.